Shalom, salam dalam damai Kristus. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya, Frater Linus, menemani Anda semua dalam mimbar agama Katolik. Saat ini saya berada di Seminari Menengah Wacana Bakti, tempat pembinaan para calon imam tingkat sekolah menengah atas. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Romo Yogo, orang tua atau wali para siswa seminari. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan kidung pujian berikut ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berada di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya.
Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus selalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengantar kita pada permenungan bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan bagaimana caranya mengikuti Kristus dicontohkan dengan amat baik dalam bacaan Injil pada hari ini. Tadi kita mendengar ada Yohanes bersama dengan dua orang muridnya. Dan ketika bersama dengan dua orang muridnya ini, Yesus pun lewat. Yohanes berkata, "Lihat, anak domba Allah." Dua murid ini pun mengikuti Yesus, dan kemudian Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Dan yang menarik, dalam bacaan hari ini, para murid berkata, "Di manakah engkau tinggal?" Dan jawaban Yesus, "Mari kamu akan melihatnya." Menjadi seorang pengikut Kristus yang sejatinya adalah mengikuti, melihat bagaimana Yesus hadir juga dalam hidup kita. Yesus adalah inspirasi hidup kita. Dan untuk tahu siapa Yesus, maka kita perlu setiap hari mengenali, mendalami, dan akhirnya kita sadar bahwa Yesus harus kita tahu ketika kita dekat dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya tinggal di seminari bersama dengan para seminaris, para calon-calon imam, mereka yang terpanggil. Para seminaris ini mengalami pendidikan sebagai calon imam yang tidak dalam waktu singkat. Pendidikan mereka untuk tingkat seminari menengah total selama 4 tahun. Lalu ada pendidikan seminari tinggi selama kira-kira 8, 9, sampai 10 tahun. Sebuah perjalanan pendidikan yang cukup lama. Tentu ada maksudnya, perjalanan pendidikan yang tidak singkat ini. Ada berbagai macam perjalanan hidup, dan akhirnya muaranya harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Yesus itu sendiri. Inilah yang dialami oleh para murid yang kemudian mengetahui siapa Yesus. Lalu yang menarik, di ayat berikutnya, setelah Andreas bertemu dengan Simon, para murid ini berjumpa dengan Yesus, mereka kemudian berani membagikan pengalamannya bersama dengan Yesus kepada orang lain. Dikatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Jadi kabar sukacita itu diberitakan kepada orang lain. Sama halnya, kalau kita boleh ambil contoh di seminari, ketika orang mengalami pendidikan sekian tahun, akhirnya kemudian mereka ditahbiskan, diutus kepada umat beriman. Maksudnya tentu mengajak umat beriman untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita semua punya pengalaman iman kita masing-masing. Kita semua dibentuk dengan cara yang khas oleh Tuhan agar iman kita semakin dewasa. Namun iman yang kita punya tidak boleh berhenti untuk diri kita saja. Namun iman yang kita punya itu harusnya pengantar kita juga untuk berani membagikan iman itu kepada orang lain. Itulah artinya perjalanan kemuritan.
Pertama dari diri kita dahulu, mengenal siapa Yesus, mengetahui siapa Yesus. Setelah kita kenal, kita tahu iman kita semakin dewasa dan semakin mendalam. Kemudian kita mengantarkan orang lain mengalami sukacita yang sama. Inilah tugas perutusan kita. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kita sudah dikaruniai iman oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Kristus. Maka kita ingin terus memperdalam iman kita, dan akhirnya kita membagikan iman yang sama kepada semakin banyak orang. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasmurkan karya tangannya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Romo Yogo. Apa kabar Romo Yogo? Kabar baik, Frater. Romo, kita kan sedang berbicara temanya tentang panggilan, Romo. Ya. Kita juga sekarang sedang berada di Seminari Wacana Bakti. Ya. Bisa tidak Romo ceritakan kepada kami semua bagaimana sih sejarahnya berdirinya Seminari Wacana Bakti ini?
Ya, baik, Seminari Menengah Wacana Bakti itu merupakan tempat pendidikan calon imam setingkat SMA. Seminari ini pada awalnya digagas oleh almarhum Monsinyur Adrianus Joyo Seputro. Monsinyur Joyo Seputro menggagas sebuah tempat pendidikan calon imam kira-kira tahun sebelum 80-an. Lalu kemudian gagasan ini berkembang terus dan akhirnya bisa terrealisasi ketika masa Monsinyur Leo Sukoto. Di akhir tahun 87, seminari ini selesai didirikan dan pada tanggal 3 November 1988 dimulailah pendidikan pertama, angkatan pertama Seminari Menengah Wacana Bakti. Oh, berarti sudah lama sekali Romo ya? Iya. Kurang lebih 30 tahun. Ya betul, tahun 2017 yang lalu kita merayakan lustrum ke-30. Jadi sudah 30 tahun, sudah memasuki tahun ini angkatan ke-31. Oh, berarti sudah lustrum ke-6 Romo ya? Ya, betul. Lalu Romo, bagaimana jika ada para orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya di Seminari Wacana Bakti? Prosesnya bagaimana sih Romo? Ya, prosesnya umumnya sama seperti seminari-seminari menengah lainnya. Jadi ketika ada seorang siswa lulusan SMP atau lulusan SMA dan sederajat berkeinginan untuk masuk ke seminari, dia bisa mendaftar ke seminari. Setiap tahun kita punya 2 kali tes, di semester ganjil dan di semester genap. Dan di info tentang pendaftaran seminari ini biasanya kita lempar ke seluruh keuskupan, di paroki-paroki kita sebar formulir pendaftaran, lalu semua orang, semua siswa yang lulusan SMP ataupun SMA sederajat bisa masuk ke seminari. Yang lulusan SMP nanti akan masuk ke kelas persiapan pertama, lalu yang untuk lulusan SMA akan masuk ke kelas persiapan atas, begitu. Selama 30 tahun berjalan, kalau boleh kita lihat data, sampai dengan sekarang itu sudah dilahirkan atau dicetak 68 imam dari lulusan Wacana Bakti. Jadi selama 30 tahun sudah ada 68 imam alumni Wacana Bakti, terdiri dari berbagai macam keuskupan, tarekat, ordo, dan kongregasi. Wah, sudah 68 imam. Ya. Tahun ini 114 seminaris ya, siswa seminari. Lalu Romo, untuk pendampingannya itu seperti apa ya? Kurikulum, pengajarannya itu seperti apa Romo ya kalau di Seminari Wacana Bakti? Kalau untuk yang setingkat SMA, kelas KPP, itu dia akan mengalami 4 tahun. Kelas 0, kelas persiapan, mereka akan diberikan pelajaran-pelajaran khusus seminari. Lalu kemudian setelah lulus di kelas persiapan pertama akan masuk ke SMA Gonzaga. Kurikulumnya sama seperti SMA pada umumnya. Dan kalau kelas persiapan atas itu yang lulusan SMA sederajat juga dengan tahun khusus, pelajaran-pelajaran khusus. Ada 4 nilai yang kami tekankan di sini. Oh. Ada 4 nilai. Seminaris menyebutnya 4S. S yang pertama itu sanktitas, hidup rohani. Jadi mereka menekankan mempelajari dan menghayati keseharian hidup rohani. Bangun pagi, doa pagi, perayaan Ekaristi. Sore juga ada doa, malam juga ditutup dengan doa. Lalu S yang kedua, siensia, hidup studi. Bagaimanapun mereka harus bersekolah, ada tahap-tahapan pendidikan yang harus mereka lakukan. Yang ketiga itu sanitas, hidup sehat. Mereka harus bisa mandiri, hidup sehat di sini. Ada tugas-tugas yang mereka harus kerjakan. Dan S yang terakhir itu sosietas, yaitu hidup bersama. Karena mereka sekarang tinggal tidak lagi bersama dengan orang tuanya karena hidup di asrama. Jadi mereka tinggal bersama teman-temannya, makan bersama, misa bersama, hidup studi bersama. Banyak hal kita lakukan bersama-sama di seminari. Oh, jadi pendidikannya 4 tahun untuk yang lulus SMP dan 1 tahun untuk yang lulus SMA. Ya. Lalu ada 4 penekanan, 4 pilar ya, 4S, sanktitas, hidup rohani, siensia, hidup studi, sanitas, hidup sehat, dan yang keempat, sosietas, hidup bersama. Ya. Oke Romo, saya mau tanya satu aja yang terakhir Romo. Ya. Tadi kan digagas Monsinyur Joyo Seputro, direalisasikan Monsinyur Leo Sukoto. Tujuan utama berdirinya Seminari Wacana Bakti itu apa ya Romo?
Kok sampai di Jakarta harus ada seminari? Ya, berdasarkan dokumen-dokumen, lalu keputusan-keputusan yang dibuat, sejauh saya melihat, tujuan pertama kali didirikan seminari ini adalah pertama menanggapi keinginan orang-orang muda Jakarta yang ingin mengabdikan dirinya secara lebih di gereja. Mereka mau menjadi imam, lalu disediakan tempat pendidikan di seminari Wacana Bakti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memenuhi kebutuhan imam tingkat lokal atau imam-imam setempat, imam-imam keuskupan. Jadi salah satu tujuan seminari menengah didirikan adalah supaya nanti ada imam-imam yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, imam-imam lokal di keuskupan masing-masing. Begitu. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang saya dengan Romo Yogo tentang Seminari Wacana Bakti. Semoga perbincangan kita semua sungguh berguna, sungguh bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa TVRI yang berbahagia, tak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda semua dalam Mimbar Agama Katolik. Semoga apa yang sudah kami sajikan, perbincangan dengan Romo Yogo, beberapa lagu yang sudah kita dengarkan, sungguh bermanfaat untuk kita semua. Saya Frater Linus dari Seminari Wacana Bakti, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.